الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jemaah yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar radio Masjid Raya Darussalam, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita sampai atau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu dengan bulan Muharram atau tahun baru. Yang mana bulan Muharram ini adalah bulan yang di sana mengisahkan bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang mana pada sebelum hijrah ke Madinah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sempat ke Taif. Kemudian tidak diterima dan akhirnya beliau hijrahlah ke Madinah. Banyak hikmah yang memang kita melihat daripada perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun ada sesuatu yang indah yang mungkin kita bisa ambil pelajaran, bahwa kota Madinah sebelum hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota tersebut dikenal dengan nama Yasrib. Tetapi kemudian baginda Muhammad berhijrah ke kota Yasrib tersebut, maka dikenal kota Yasrib dengan kata Madinah. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kata Yasrib kemudian berubah menjadi Madinah? Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ad-din, agama yang kita kenal dengan agama Islam. Sehingga berubah Yasrib menjadi namanya Madinah. Kata ad-din yang kita kenal dengan makna agama, secara bahasa bentuk masdarnya adalah dari dana yadini, atau kita kenal biasanya dengan dainun. Ada hutang atau ada memberi pinjaman, yang mana kita kenal biasanya hutang berarti ada sebuah perjanjian. Perjanjian antara siapa? Antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita berjanji dengan Allah? Al-Quran menyebutkan bahwa dalam Al-Quran disebutkan, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kata kita manusia yang saat ini hidup atau terlahir ke muka bumi ini, maka kita mengatakan qalu bala syahidina. Maka kita mengatakan, betul, Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Sebenarnya itu adalah perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berarti sudah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita, sehingga lahirlah kita di muka bumi ini. Tapi pengakuan kita kepada Allah, ketika kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka mesti kita jalankan. Apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka harus kita hindarkan.
Kalau kita kerja dengan bos, kata bos angkat ini ya, kita harus taat kan? Karena kita sudah berjanji mentaati beliau. Ini kita berjanji bukan hanya kepada bos, tapi kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu, untuk menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang harus kita lakukan dan biasanya memang kita lakukan adalah berdoa di awal tahun. Dan mungkin Bapak Ibu dan para pemirsa yang dirahmati Allah sudah berdoa doa awal dan doa akhir dan doa awal tahun. Bahkan kita meminta mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah, dan kita pada tahun ini terhindar daripada godaan-godaan syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga berjanji kepada manusia. Kata Allah apa? Sebutkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka kata Allah akan aku ijabah doa kalian. Tapi saya sudah berdoa tapi belum diijabah oleh Allah. Apa? Dikatakan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Nafaisul Uluwiyah fil Masail As-Sufiyah, bahwa wa man la yustajabu lahu limawani'a wa 'awaridha qad ta'arrada lahu fa min dzalik. Maka barang siapa yang merasa doanya tidak dikabulkan atau terhalang sampai ini dia tidak merasakan doanya dikabulkan oleh Allah, berarti ada sesuatu yang menghalangi doanya tersebut. Apa yang menghalangi doa kita tersebut? Dikatakan oleh Imam Al-Haddad bahwa aklul haram, memakan makanan yang haram. Memakan makanan yang haram akan dapat menyebabkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Akan menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walubsuhu, dan memakai pakaian yang haram. Memakai pakaian yang haram bisa saja memang hartanya atau asal pakaian itu memang dari harta yang haram, atau jenisnya yang haram, atau memang pakaian tersebut ya memang menampakkan sesuatu yang diharamkan. Kalau misalkan perempuan kalau memakai pakaian, ya saya beli dengan uang yang halal, tetapi pakaiannya adalah pakaian yang menampakkan aurat dan lain sebagainya, berarti itu adalah pakaian yang diharamkan. Kalau laki-laki dia memakai pakaian dengan uang yang haram, dengan uang yang halal, tetapi cara memakainya dengan tidak halal atau tidak sesuatu yang dilarang, misalkan celana pendek dan terus terlihat auratnya, maka itu ada sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak diijabah adalah tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Kalau kita pernah berbuat salah dengan Allah, kita beristighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kalau kita menzalimi orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian jika dia memaafkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memaafkan. Kemudian yang keempat, doa kita panjatkan tetapi hati kita lalai kepada Allah. Kita berdoa tapi sambil main HP, ya, baca doa, berarti hati kita lalai. Kalau kita melihat orang, bagaimana orang misalkan ya ada orang yang minta-minta di pinggir jalan atau dan sebagainya, kalau kita ngasih, kemudian dia minta ke kita, matanya ke lain, ini orang mau ngasih kan juga berpikir kan? Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah dengan khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dikatakan itu adalah adab ketika kita berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, kata Imam Al-Haddad, yang menyebabkan doa seseorang tersebut
tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memutuskan silaturahim atau dia tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslimnya tanpa ada alasan yang di belakang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya doa kita tersebut Allah tuh ingin banget mengijabah doa kita. Tapi kata Allah, gimana aku mau mengijabah sementara sesuatu yang aku perintah tidak kamu kerjakan, sesuatu yang aku larang tidak kamu tidak kamu indahkan, malah kamu kerjakan. Gimana aku mau mengijabah doamu tersebut? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka di awal-awal daripada bulan Muharram ini, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memperbanyak ibadah kita mampu memperbanyak amal-amalan yang mampu membuat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Yang pasti kita usahakan jangan memakan harta yang haram, kemudian jangan memakai pakaian yang haram, jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan intinya adalah berperilakulah dengan perilaku akhlak yang terpuji. Karena jika sesuatu tersebut dimulai dengan hal yang baik, maka insya Allah dan mudah-mudahan hari-hari yang akan berlalu nantinya itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Nantinya akan kita rasakan dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang biasanya diamalkan para salafus saleh, ada yang ketika Muharram dia memperbanyak daripada amalan ibadah, baik itu salat, kemudian dia berpuasa lagi kan, kemudian dia berzikir banyak. Itu adalah sebuah amalan-amalan yang intinya awal Muharram itu pergunakanlah pada sesuatu yang baik, dan insya Allah jika sesuatu diawali dengan hal yang baik, maka kebaikan-kebaikan di hari kemudian akan bermunculan. Amin ya rabbal alamin. Dan itu kita azamkan dengan tekad di hati kita bahwa apa yang kita minta di awal Ramadan, di awal bulan Muharram nantinya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kita berdoa dan juga intinya ada pelaksanaan atau ada bentuk ketakwaan kita atau bentuk usaha kita untuk menggapai apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, mudah-mudahan aku terjauh daripada gangguan syaitan. Tapi jangan sampai kita malah mengerjakan pekerjaan syaitan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah atau apapun caranya, selama itu baik, selama itu membawa kepada ketaatan kepada Allah, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya muamalah, maka hal itu kita lakukan. Dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai saat ini. Sebenarnya kita harus bersyukur. Kenapa kita katakan bersyukur? Banyak orang-orang yang mungkin umurnya tidak sampai pada hari ini, tapi Allah memberi kesempatan kepada kita, dan jangan sampai waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut sia-sia kita pergunakan. Maka bentuk syukur dikatakan ziyadatul ta'ah. Bentuk syukur seorang hamba adalah bertambahnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jika ada yang punya hutang piutang itu pun juga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jika ada yang belum menikah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hajat-hajat dunia maupun akhirat yang kita minta kepada Allah itu pun juga diijabah oleh Allah selama hajat tersebut menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ni'matika alaina ya Allah, waj'alna min ibadika asy-syakirin, waj'alna min ibadika as-sabirin, waj'alna min ibadika an-najihin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Barik Allahumma lana ya Allah fi awqatina wa a'malina wa amwalina wa kulli syai'in fina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.